di sini kita akan membahas cara dan langkah-langkah untuk mendaftar akun KIP Kuliah dan penjelasan secara rinci setiap bagiannya dalam pengisian data KIP Kuliah. Sebagai informasi, KIP Kuliah adalah program bantuan untuk siswa yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi secara gratis. Universitas Pakuan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang menerima calon mahasiswa baru melalui jalur KIPK dan beberapa jenis beasiswa lain. Simak tutorialnya yuk! Pertama, login ke laman KIP Kuliah. Nomor induk keluarga atau NIK dan nomor induk siswa nasional atau NISN harus sama dengan SNMPTN. Dan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, jika tidak tahu, silakan tanyakan pihak sekolah. Yang kedua, dapatkan nomor pendaftaran. Nah, setelah kalian daftar, masukkan alamat email kalian. Setelah itu, silakan cek di email kalian di bagian inbox atau spam email dari KIP Kuliah. Yang ketiga, login ke akun KIPK. Siswa bisa mengakses login siswa dan masuk menggunakan kombinasi nomor pendaftaran dan kode akses dari email tadi. Yang keempat, mengisi data akun KIP Kuliah. Siswa disuguhkan beberapa pilihan menu. Pertama adalah klik bagian biodata, kemudian klik perbaharui biodata. Jika data Dapodik tidak bisa diklik, lakukan update data Dapodik terlebih dahulu. Setelah melakukan pembaruan data Dapodik, kalian kembali login ke KIP Kuliah dan lakukan sinkronisasi ulang lagi. Jika sudah, maka akan muncul nomor KIP atau nomor KKS yang telah diinput di Dapodik, lalu unduh ulang kartu. Yang kelima, klik menu keluarga lalu perbarui data keluarga. Yang pertama, data untuk ayah. Nomor kakak, NIK kepala keluarga, nama ayah atau wali, status ayah atau wali, hubungan dengan ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, dan detail-detail ayah. Ceritakan tentang ayah kalian, mulai dari hal pekerjaan, kesehatan, sakit atau sehat, kehidupan sehari-hari, kerja di mana, penghasilan dan lain-lain secara singkat yang mencerminkan kondisi ayah Anda. Jika sudah meninggal, tambahkan keterangan meninggal. Yang kedua, data untuk ibu. Nama ibu, status ibu, hubungan dengan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu, jumlah tanggungan. Tanggungan adalah orang yang tidak bekerja di rumah. Misalnya, dalam satu keluarga ada ayah, ibu, 2 kakak, dan saya. Ayah, ibu, dan 1 kakak saya sudah kerja, maka mereka bukan tanggungan. Yang termasuk tanggungan adalah kakak yang belum bekerja dan saya. Jika sudah, klik simpan. Yang keenam, data ekonomi. Jika muncul kolom alasan pengajuan koreksi data, maka isi saja seperti kondisi ekonomi keluarga sekarang, tanggungannya berapa, hutangnya berapa, beban yang sedang dihadapi, dan lain-lain. Data yang diisikan antara lain sebagai berikut. Pekerjaan ayah, penghasilan ayah, jika bukan sebagai pegawai, seperti petani, nelayan, dan lain-lain, bisa meminta surat keterangan gaji di kantor desa setempat. Pekerjaan ibu, penghasilan ibu, jika tidak bekerja diisikan 0. Selanjutnya, total hutang. Isikan total hutang keluarga saat ini dan yang belum terbayarkan harus ada buktinya. Jika tidak ada, kosongkan. Cicilan. Jika ada cicilan seperti kredit rumah dan kendaraan, bisa diisikan. Jika sudah selesai, simpan data. Yang ketujuh, data rumah. Kepemilikan seperti milik sendiri atau sewa. Tahun perolehan, kapan mulai menepati atau dibangunnya rumah tersebut. Sumber listrik, PLN, genset, atau yang lainnya. Daya listrik, luas tanah, NJOP per meter. Merupakan biaya pajak tanah yang dimiliki atau bisa dilihat di kertas pajak PBB. Luas bangunan, bahan atap, bahan lantai, bahan tembok, MCK atau mandi cuci kakus, sumber air, jarak pusat kota, jumlah orang tinggal. Yang kedelapan, data aset. Biasanya disuruh mengisikan tahun beli, harga jual jika sekarang dijual. Ingat, masukkan semua aset yang dimiliki seperti smartphone, TV, motor, kulkas, dan yang lain-lain yang berharga dengan klik tambah aset. Yang kesembilan, data rencana.
Rencana tinggal, masukkan rencana tinggal ketika kuliah, dukungan keluarga, pilih iya atau tidak, transportasi asal, transportasi dari rumah kalian sekarang sampai di kampus, transportasi harian, masukkan transportasi harian yang bakal digunakan saat kuliah. Biaya transportasi, masukkan biaya awal transportasi asal kota kamu, misal, berangkat dari rumah ke PTN, tujuan naik pesawat dengan estimasi tiket sekali berangkat seharga Rp1.000.000. Yang ke-10, prestasi. Kolom prestasi ini sifatnya adalah opsional atau tidak wajib diisi. Bagi kalian yang tidak mempunyai prestasi, silakan dikosongkan saja. Yang ke-11, seleksi. Menu seleksi ini akan muncul ketika kalian sudah mengisikan semua data yang ada. Akan ada pilihan seleksi seperti SNMPTN dan SBMPTN, dan nanti kalian akan bisa mendapatkan PIN dan KAP. Setelah itu, silakan untuk cetak formulir KIP Kuliah 2022, dicetak di kertas HVS ukuran A4 atau F4 dan disimpan. Ini akan dibawa sebagai bukti pelamar KIP Kuliah saat daftar ulang nanti ketika diterima sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, unduh kartu peserta dan formulir. Jika data KIP pelajar dan KKS sudah diupdate di data Dapodik, maka akan muncul tampilan seperti ini di formulir kalian setelah diunduh. Jika muncul informasi belum terdata, berarti NIK atau NIK atas nama kalian belum terdaftar di DTKS Kemensos sebagai penerima BDT. Silakan urus segera DTKS-nya. Jika ada informasi yang belum jelas, silakan simak informasi lebih lengkapnya di kipstripkuliah.kemdikbud.go.id. Jangan lupa subscribe channel Unpak TV dan follow Instagram @officialunpak ya. Selamat mendaftar!